Jadi di sini kita akan bahas beberapa altcoin bro, karena apakah alt season ini udah tiba ya? Yes. Apakah alt season ini udah tiba? Kalau kita ngomongin alt season, kita bilang indikator dari alt season yang biasanya orang pakai utama itu kan biasanya Bitcoin dominance. Tapi Bitcoin dominance ini sekarang kurang relevan. Kenapa? Karena altcoin tetap bisa pumping padahal Bitcoin dominance ini cuma sideways aja. Nggak ngapa-ngapain. Tapi kita lihatnya ini adalah total 3 bro. Ya. Dimana kita ungkapkan disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Sebelumnya bahwa total 3 ini melakukan yang namanya retest di area 650 billion. Terjadi yang namanya support and resistance flip di sini. Dan kalau kita lihat chart garisnya ini udah completed. Artinya apa? Dia udah nyentuh area 650 billion dan di sini sedang melakukan yang namanya fase konsolidasi. Ya ini chart total 3. Kalau nggak tahu teman-teman, chart total 3 itulah chart yang menunjukkan kapitalisasi pasar seluruh market crypto dikurangi Bitcoin dan Ethereum. Jadi kita di sini only tracking alt season. Only tracking altcoin. Yang mana kita call ini udah lama bro. Kita call dari 388. Jadi kalau bilang cuman jagoan ketika bull market, ya kita yang create bull marketnya kan di sini. Kita yang bilang bull market tuh. Gue beli Bitcoinnya dari 16.000, 18.000 lu bilang jagoan bull market lu. Karena lu baru muncul aja kan. Karena gue tahu bro kenapa. Kelasnya nggak laku bro. Karena ketika 388 billion mereka masih the student. Oh masih the student. Sekarang udah the influencer. The student. Ya sekarang the influencer. The influencer. Yang nanya, Prof ini beli nggak ini Prof? Ada ya lo itu chatnya di Discord. The influencer ya. Dan mereka ini unik bro. Mereka suka menyusup mereka. Mereka menyusup ya kan. Mereka menyusup untuk pikir, oh opini orang-orang bisa gue giring nih ya kan, dengan gue bikin thread ya kan. Benar. Goblok lu semua kan. Ya. Udah, itu apa kecanduan judi ya. Kecanduan judi. Nyalain kita gitu kan. Karena semua market itu lu bisa judiin bos. Lu mau saham bisa lu judiin, lu mobil di depan jalan lu bisa judiin, kripto pun lu bisa judiin mentalnya kalau kayak begitu. Ya. Ini akademi tempat belajar gitu. Kok dikasih modul ya buat lu belajar gitu kan. Dasar tolol lu. Dikasih buku ya emang buat baca ya. Baca itu, baca ada dulu. Bilang, bro. Lu mau tau gak modul kita juga yang nonton sampai selesai. Ini gua kasih tau data sini nggak nyampe 3,5%. Ya. Yang nonton modul kita sampai selesai itu nggak sampai 3,5%. Tonton dulu bos sampai selesai ya. Pelajari dulu modulnya. Benar. Ya. Pahami dulu ya sistem trading kita itu seperti apa, sistem investasi kita seperti apa. Baru keluar. Kita langsung lanjut bro. Ini barang yang kita call dari 0,9 render. Jangan lu ngomong ya, bilang sekarang render di 10. Ya, render kita juga sempat bahas ya di pertemuan sebelumnya ya bro. Meeting kita sebelumnya. Di mana render ini testing ya, weekly chart ya. Ini bisa dicek ya sebelumnya previously. Dan pertama render, call 0,9 ya, lu jangan ngomong di 10. 4,3 gue bikin thread di Twitter sampai orang luar negeri ngelihat semuanya. Tapi thread gua. Iya, dimaki juga kan itu ya. Dimaki juga tapi sama lokal ya. Benar. 4,3 dibilang FOMOin. Sekarang 10. Ntar dibilang lagi nanti. Ya. Kenapa berisik kayak begini kelakuan kalian? Ya karena itu IQ-nya 78 ya. Jadi tingkatin dulu IQ-nya. Render lanjut bro. Render minggu lalu kita call ya. Round 7 ya. Sekarang di 10. Bouncing 46%. Sekarang bullish divergent di weekly. Bahkan teman-teman inget ya. Di margin call yang sebelumnya ya masih yang di Cyberpunk kita bilang semua ini weekly ada di dynamic EMA-nya, daily membentuk bullish divergence, semua altcoin beli ya. Itu bahkan kalau kita lihat secara fear and greed crypto, nah ini balik greed lagi. Kemarin 57 fear ya, 57 fear ya. Kalau sebelum koreksi bro, ketika 70-an ribu itu extreme greed yang ada. Terus kemudian ke flash dikit ya kan? Ke flash dikit. Terus habis itu kita bilang ini adalah time ya ketika kita mau ya melakukan pembelian. Waktu itu fear ya. Terus habis itu sekarang balik greed lagi nih ya. Greed lagi. Padahal kita waktu fear juga call ya berbagai altcoin itu ada di range yang ideal membeli. Kenapa? Ideal membeli karena dia testing di weekly. Dan juga daily ada di dynamic EMA-nya.
Ya. Oke, itu untuk render ya, masih ada potensi. Karena kita lihat sekarang, kalian mungkin mesti tonton di YouTube ya tentang AI. Jadi kemarin ada video itu Jensen Huang tuh Nvidia punya CEO bikin conference ya beberapa bulan lalu. Ya. Gue nonton videonya itu lumayan ngeri ya. Dimana mereka itu udah pakai AI untuk biotech bro. Yes. Untuk biotech, untuk sembuhin virus begitu. Ya. Dia udah pakai AI untuk bikin sinematik punya backdrop. Dia udah bikin AI untuk semuanya. Jadi ini revolusi AI ini kedepannya luar biasa. Dan kemarin gue terakhir itu 4 hari lalu kalau gue gak salah, video Sora yang makan burger itu yang gue post di Instagram gue. Ya. Gue anjir ini. Gila ini menurut gue. Ini gak masuk akal. Dan menurut gue render will take part di situ ya. Dari segi kripto. Kalau misalnya di saham tuh Nvidia, gue suka bilang mungkin ke teman-teman gue ya. Dia nanya ya, kalau misalnya saham luar negeri pun disuruh betting satu, apa yang gue pegang seumur hidup? Jawaban gue Nvidia. Menurut gue Jensen Huang itu adalah Steve Jobs-nya era kita. Ya. Si Jensen Huang itu. Tapi Nvidia-nya kripto ini apa? Pertanyaannya itu kan. Yes. Jadi kenapa gue punya tesis render? Karena lu orang-orang goblok dari 4,3 gak mau beli. Karena gue bilang render ini ya, meskipun dia bukan bikin yang kayak chip Blackwell-nya Nvidia, dia adalah forefront teknologinya dari rendering. Jadi karena dia bikin si Jules Urbach itu yang bikin Otoy, ya foundernya dari render. Render ini menarik karena dia mau shift dari teknologi GPU, konsensus GPU-nya, dia mau switching ke narasinya AI bro. Sama seperti Nvidia. Nvidia dulu tuh untuk bikin video grafik ya. Yes. Jadi kenapa bisa ada game seperti Cyberpunk itu karena Nvidia bikin grafik cardnya available untuk semua orang. Nah dia transisi karena ternyata computing power dari GPU itu bisa berguna untuk AI. Kalau CPU kan pakainya untuk mining Bitcoin jadi asik kan. Kalau GPU itu bisa dipakai untuk rendering dan juga AI. Nah karena kan rendering ya kan. AI. Ya ini bukan gimmick karena use case-nya beneran dipakai itu untuk render. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.